Halo anak-anak, jumpa lagi kita dalam materi kali ini yaitu cuaca musim dan iklim di muatan PPKN tema 5 subtema 4. Nah, kita akan belajar di mana subtema 4 ini kita akan lebih belajar banyak tentang keberagaman dan bagaimana menyatukan keberagaman tersebut. Yang pertama, bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang bersih ini tidak hanya lingkungan di lingkungan sekitar masyarakat kita, namun lingkungan yang ada di rumah pun juga patut kita ciptakan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tinggal hidup berdampingan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama demi terwujudnya persatuan dan keberagaman. Persatuan masyarakat sesuai dengan nilai luhur dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini penting demi terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat, sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Jika semua warga bersatu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, keharmonisan dalam kehidupan bertetangga akan selalu terjaga. Contohnya ketika satu keluarga atau satu rumah tangga itu menciptakan kehidupan yang bersih, di satu tetangga lain menciptakan kehidupan yang bersih, itu akan menjadikan lingkungan yang sehat dan asri. Berbeda dengan ketika saling memikirkan diri sendiri, di saat yang satu menjaga kebersihan bersih, namun tetangga yang lain membuang sampah tidak pada tempatnya, itu akan membuat kita risih ya melihatnya, atau membuat terjadi perpecahan antara tetangga. Oleh karena itu, rasa toleransi dalam menjaga kebersihan lingkungan itu perlu kita ciptakan. Walaupun berbeda-beda prinsip dalam setiap keluarga, namun kebersihan tetap harus terjaga dalam lingkungan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya adalah manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Nah, timbullah dalam benak kalian apakah yang kalian pikirkan tentang tugas kelompok. Nah, pastinya pendapat kan, ada berbagai banyak pendapat yang muncul di setiap siswa atau setiap teman dalam kelompokmu. Saat diberikan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan orang lain. Setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Kita harus bersikap toleran atau menghargai saat mengerjakan tugas kelompok. Kita bebas menyampaikan pendapat, namun kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Dengan begitu, keberagaman pendapat tidak akan memecah belah kelompok. Nah, ketika kita belajar kelompok, kita tidak boleh memandang bahwa pendapat kita itu paling bagus atau paling baik. Namun kita harus mendengarkan juga pendapat dari kelompok kita, dari teman-teman kita. Sehingga ketika kita mengerjakan suatu kelompok, itu akan menjadi sebuah keberagaman yang dapat disatukan. Contohnya kemarin pada saat tumpengan ya, lomba menghias tumpeng. Ada yang menghias buahnya, ada yang menghias sayurnya, daunnya, penataannya. Nah, ketika sudah terbagi-bagi seperti itu dalam kelompok, otomatis pekerjaan akan ada manfaatnya. Nah, yang pertama apa? Kita lihat di sini. Tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Sehingga pendapat-pendapat tersebut, semua pendapat itu masuk. Sehingga kita tinggal membagi dalam kelompoknya, tugas-tugasnya. Yang ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Pasti ya. Yang keempat, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Kemudian, manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran di sekolah. Kamu telah mempelajari pentingnya bersatu dalam keberagaman. Salah satu sikap yang mencerminkan hal itu adalah mampu bekerja sama dan menjaga persatuan. Jika kita mampu menerapkan sikap tersebut, manfaat yang didapatkan oleh lebih banyak dan lebih menguntungkan. Sebagai contoh, di sekolah diadakan pentas seni yang akan dihadiri oleh orang tua siswa. Nah, untuk mengisi acara pentas seni tersebut dibutuhkan partisipasi atau turut serta siswa sebagai pengisi acara. Kepala sekolah telah bagi tema-tema kesenian yang akan ditampilkan untuk masing-masing kelas. Oleh karena itu, setiap kelas harus mempersiapkan kesenian itu sebaik mungkin. Setiap kelas kemudian melakukan pemilihan perwakilan siswa yang akan mengisi acara sesuai bakat dan kemampuannya. Ternyata di dalam kelas terdapat beragam bakat yang dimiliki murid atau siswa.
Ketua kelas dapat memilih perwakilan siswa sesuai tema seni yang harus ditampilkan. Dengan adanya keberagaman bakat dan keberagaman yang dimiliki siswa di sekolah itu, pentas seni dapat dilakukan dengan baik. Kemudian manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Ternyata ada manfaatnya juga ya. Ketika kita dalam keluarga, dalam satu rumah, kita memiliki keberagaman ya. Misalnya keberagaman ciri fisik, keberagaman sifat, ataupun kegemaran. Nah, kita harus menghargai keberagaman yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga jika kegemaran kita berbeda dengan anggota keluarga lain. Kita harus bersikap toleran, dengan begitu pertengkaran dapat dihindari. Keluarga pun menjadi rukun. Kita tentu ingin tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Saat rumah kotor, kita dan anggota keluarga yang lain dapat bekerjasama dalam membersihkannya. Pembagian tugas sebaiknya dilakukan dengan bermusyawarah. Dengan begitu, setiap anggota mendapatkan tugas sesuai kemampuannya. Berikut beberapa manfaat dalam keberagaman. Nah, di sini ketika kita ingin mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama, bersatu dalam keberagaman membersihkan rumah, kita tentunya memiliki sikap-sikap yang berbeda. Ada yang bahkan kemampuannya juga berbeda. Mungkin kita yang masih kecil ada yang hanya sekedar mencuci piring, menyapu. Namun, pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Nah, manfaatnya pun juga sebagai berikut. 1. Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman. Nah, setiap orang atau setiap keluarga dapat menikmati rumah bersih tersebut dengan nyaman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Nah, ini tanggung jawab antara keluarga itu lebih terpupuk, sudah terdidik. Jadi contohnya setiap kali makan kita langsung mencuci piring. Nah, itu contoh hal kecil namun mendidik ya. Yang keempat, keluarga semakin rukun dengan terbaginya tugas tersebut sehingga tidak memberatkan satu orang saja. Nah, di dalam keberagaman bersatu ini, kalian juga dapat membacanya dalam buku tematik kalian. Manfaat-manfaatnya, kemudian lingkarilah hal-hal penting yang merasa kalian penting dalam buku pena kalian. Kalian garis bawahi seperti manfaat, contoh-contohnya, keberagamannya, kalian dapat melingkarinya. Sehingga pada saat nanti ulangan ataupun pada saat menjelang tes, kalian dapat mempelajari ulang. Semoga video ini bermanfaat dan tetap bersemangat.